Tahukah kamu bahwa perbedaan antara orang yang hidup dengan purpose dan mereka yang terjebak dalam mediocrity bukan terletak pada talent, keberuntungan, atau circumstances, tapi pada satu hal yang sangat sederhana, namun revolutionary. Mereka melatih pikiran mereka setiap hari seperti atlet melatih tubuh mereka. Hari ini, aku akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada brain structure, emotional resilience, dan life outcomes ketika kamu menerapkan disiplin stoik untuk melatih mental muscle selama 30 hari berturut-turut. Dan yang akan membuatmu terkejut, transformasi paling dramatis terjadi bukan setelah berbulan-bulan, tapi dalam 72 jam pertama ketika neural pathways mulai terbentuk ulang. Ini bukan teori motivational yang kosong, tapi science-backed reality yang telah mengubah hidup jutaan orang selama lebih dari 2000 tahun. Hampir semua advice tentang mental training yang beredar saat ini berfokus pada surface level techniques seperti positive affirmations, visualization exercises, atau mindfulness, apps yang memberikan temporary relief tapi tidak menciptakan lasting transformation. Mereka mengajarkanmu untuk feel good, bukan untuk become strong. Mereka menjanjikan hasil instan tanpa effort yang sustainable. Tapi para filsuf stoik memahami sesuatu yang completely different dan far more powerful. Mind is like muscle yang harus dilatih secara sistematik dan progresif untuk mengembangkan real strength, bukan sekadar appearance of strength. Marcus Aurelius tidak menjadi kaisar terkuat dalam sejarah karena dia membaca motivational quotes, tapi karena dia memiliki daily mental discipline yang mengubah cara otaknya memproses realitas. Hari ini aku akan membagikan exact system yang digunakan oleh greatest minds in history untuk membangun unshakable inner strength. Dan lebih penting lagi, aku akan menunjukkan scientific evidence tentang apa yang literally terjadi pada brainmu ketika kamu menerapkan principles ini dengan consistency. Mari kita hadapi brutal truth tentang kondisi mental mayoritas orang di era modern ini. Pikiranmu saat ini kemungkinan besar adalah hasil dari programming yang tidak kamu sadari dan tidak kamu pilih. Setiap hari, tanpa filtering atau conscious choice, kamu mengizinkan thousands of external stimuli untuk mengisi dan membentuk landscape mental. Berita negatif yang menciptakan anxiety, social media yang memicu comparison dan inadequacy, conversations yang toxic yang meracuni inner dialogue, dan entertainment yang numbing yang membuat kamu avoid facing reality tentang kondisi sejati hidupmu. Akibatnya, default mode otakmu adalah reaktif, tidak proaktif. Kamu merespons situasi berdasarkan conditioning dan impulse, bukan berdasarkan values dan wisdom. Kamu merasa seperti passenger dalam kehidupanmu sendiri, bukan driver yang mengambil kontrol atas direction dan destination. Mental chatter yang konstan menciptakan background stress yang menguras energi dan fokus. Kamu menghabiskan lebih banyak waktu worrying tentang masa depan ataupun regretting masa lalu, daripada actually living dan creating dalam present moment. Emotional state kamu bergantung pada external circumstances yang unpredictable, sehingga kamu merasa seperti roller coaster yang tidak pernah berhenti. Dan yang paling tragic, kamu memiliki potensial yang luar biasa tapi tidak memiliki mental disiplin untuk mengaktualisasikannya secara konsisten. Setiap hari kamu berjanji akan different, tapi tanpa systematic approach untuk mental training, kamu terjebak dalam cycle yang sama berulang kali. Inilah yang akan completely revolutionize bagaimana kamu memahami mind training dan mengapa approach stoik begitu fundamentally different dari everything else yang pernah kamu coba. Para filsuf stoik kuno memiliki understanding yang profound tentang neuroplasticity, bahkan sebelum term tersebut diciptakan oleh modern science. Mereka menyadari bahwa every thought, every emotional response, dan every decision creates neural pathways yang either strengthen atau weaken character traits tertentu. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis exercise mental yang literally rewire brain circuits untuk resilience, wisdom, dan inner peace. Epictetus mengembangkan training protocols yang secara sistematik membangun mental toughness melalui controlled exposure pada discomfort dan challenge. Modern neuroscience sekarang membuktikan bahwa what they intuitively understood adalah scientifically accurate. Consistent mental training creates measurable changes dalam brain structure dan function yang bersifat permanen dan kumulatif. Praktik pertama yang akan mulai mengubah brain architecture kamu dalam 48 jam adalah
Stoic Morning Mental Calisthenics, Calisthenic Mental Stoic Pagi. Sama seperti physical workout yang systematic, mental training juga memerlukan structured exercises yang menargetkan specific cognitive abilities. Setiap pagi, sebelum engaging dengan external world, dedikasikan 15 menit untuk sequence ini. 5 menit pertama, lakukan attention control training dengan fokus total pada breathing sambil secara conscious menolak setiap distraction yang muncul. Dalam mind, ini melatih prefrontal cortex untuk strengthen focus dan reduce mind wandering yang adalah root cause dari mental weakness. 5 menit kedua, praktikkan emotional regulation exercise dengan deliberately memvisualisasikan challenging situation yang mungkin kamu hadapi hari itu. Kemudian latih mental response yang calm dan rasional. Ini membangun neural circuits untuk emotional stability sebelum kamu benar-benar menghadapi stresor. 5 menit terakhir, lakukan value alignment reflection dengan menanyakan pada dirimu, bagaimana aku ingin karakterku diingat hari ini? Dan decision, apa yang akan membuat future selfku proud? Ini strengthens connection antara daily actions dan core identity. Penelitian neuroimaging menunjukkan bahwa people yang melakukan structured mental training selama 2 minggu mengalami increased gray matter density di areas yang bertanggung jawab untuk attention, emotional regulation, dan self-awareness, plus decreased amygdala reactivity yang berarti less automatic stress response. Praktik kedua yang akan membangun unbreakable mental resilience adalah Adversity Inoculation Protocol, protokol inokulasi kesulitan. Stoics memahami bahwa strength hanya developed through progressive resistance, sama seperti muscle yang hanya grow ketika challenged dengan weight yang gradually increasing. Mereka secara deliberate menciptakan controlled adversity untuk membangun tolerance dan competence dalam menghadapi real challenges. Modern application dari prinsipal ini adalah setiap hari secara voluntary expose dirimu pada one form of discomfort yang beneficial. Hari Senin, mandi air dingin selama 3 menit untuk melatih discomfort tolerance dan mental toughness. Hari Selasa, berpuasa intermittent untuk membangun willpower dan reduce dependency pada immediate gratification. Hari Rabu, lakukan conversation yang difficult tapi necessary untuk melatih courage dan authentic communication. Hari Kamis, tidur di lantai atau surface yang keras untuk mengurangi attachment pada comfort dan luxury. Hari Jumat, berjalan kaki jarak jauh tanpa entertainment untuk melatih presence dan inner dialogue yang konstruktif. Weekend, praktikkan voluntary poverty dengan living extremely simply untuk appreciate basic necessities dan reduce materialism. Key insight adalah bahwa ketika kamu regularly choose discomfort yang controlled, discomfort yang unavoidable menjadi much more manageable. Otakmu learn bahwa discomfort adalah temporary dan survivable, yang dramatically reduces anxiety dan avoidance. Behaviors dalam situasi challenging. Praktik ketiga yang akan transform decision-making proses kamu adalah dichotomy of control mental training, latihan mental dikotomi control. Ini adalah core stoic principle yang paling practical dan immediately life-changing. Tapi, most people hanya understand secara intellectual tanpa really embodying dalam daily behavior. True mastery requires deliberate practice sampai respons ini menjadi automatic. Setiap kali kamu menghadapi situation yang potentially stressful, activate protokol ini. Step 1, pause dan categorize every element dari situation menjadi completely within my control atau completely outside my control. Step 2. Untuk elements yang within control, ask, what is the most effective action I can take right now? Dan immediately take that action. Step 3. Untuk elements yang outside control, practice productive letting go dengan saying, this is not mine to control dan my peace of mind tidak depend pada outcome ini. Step 4. Redirect all mental energy dari worrying tentang uncontrollables ke improving performance pada controllables. Praktik ini literally rewires default stress response dari helplessness dan anxiety menjadi empowerment dan focused action. After 21 days consistent practice, brain scans menunjukkan increased activity di prefrontal regions yang associated dengan executive function dan decreased activation di areas yang linked dengan rumination dan worry. People report dramatic reduction dalam chronic stress dan significant improvement dalam problem-solving effectiveness.
Praktik keempat yang akan membangun karakter yang unshakable adalah evening character audit. Audit karakter malam. Marcus Aurelius every night melakukan detailed examination tentang bagaimana actions dan decisions hari itu reflected atau contradicted values fundamental yang dia hold. Ini bukan self-criticism session, tapi systematic process untuk continuous character development. Setiap malam sebelum tidur, lakukan review ini. Momen mana hari ini ketika aku acted from my highest values, meskipun ada pressure untuk compromise? Acknowledge dan reinforce positive patterns. Momen mana ketika aku acted from impulse atau fear instead of wisdom dan courage? Analyze tanpa judgment untuk identify triggers dan develop better responses. Apa satu thing yang aku learned tentang diriku hari ini? Extract lessons untuk growth. Bagaimana aku bisa be more aligned dengan ideal self besok? Set intention. Untuk improvement. Untuk apa atau siapa aku most grateful hari ini? And dengan appreciation untuk cultivate positive emotional state. Research menunjukkan bahwa people yang melakukan structured reflection sebelum tidur mengalami better sleep quality, increased self-awareness, improved emotional regulation, dan greater life satisfaction. More importantly, consistent character. Auditing creates feedback loop yang powerful antara values dan behavior, gradually eliminating gap antara who you want to be dan who you actually are. Praktik kelima yang akan create sustainable motivation yang independent dari external circumstances adalah Memento Mori Daily Integration. Integrasi harian Memento Mori. Majority of people avoid thinking tentang mortality karena mereka believe it will make them morbid atau depressed. Tapi Stoics understood bahwa regular contemplation of death actually creates more vibrant dan purposeful living. When you truly internalize bahwa hidup ini finite dan precious, priorities become crystal clear, dan procrastination becomes irrational. Integrate reminder tentang mortality ke dalam daily routine dengan cara ini. Set random alarms 3 kali sehari. Dengan message Memento Mori, what matters most right now. Ketika alarm berbunyi, pause, dan evaluate whether current activity aligned dengan what truly important if today adalah last day. Sebelum setiap major decision, ask, how would I choose if I had only 1 year left to live? Ini eliminates decisions yang based pada fear, social pressure, atau trivial concerns. Setiap minggu, visit cemetery atau lugar yang remind kamu tentang transient nature of physical existence. Bukan untuk morbid fascination, tapi untuk perspektif dan gratitude. Read obituaries atau stories tentang people yang died young untuk maintain awareness bahwa tomorrow tidak guaranteed. Praktik ini creates sense of urgency yang healthy dan constructive, bukan anxiety-provoking. People who regularly contemplate mortality report greater life satisfaction, reduced materialism, improved relationships, dan increased willingness untuk take meaningful risks dan pursue authentic goals. Praktik keenam yang akan elevate kamu dari reactive living menjadi proactive creation adalah philosophical premeditation training, latihan premeditasi filosofis. Seneca dan Stoics lainnya regularly practiced imagining potential challenges, setbacks, atau losses sebelum they actually occur, bukan untuk attract negativity, tapi untuk build mental preparedness dan reduce emotional shock ketika difficulties arise. Modern psychology calls ini defensive pessimism, dan research shows bahwa it actually increases performance dan decreases anxiety untuk people who naturally prone untuk worry. Structure practice ini weekly. Setiap Sunday, identify 3 potential challenges yang mungkin arise dalam week ahead. For each challenge, mentally rehearse optimal response berdasarkan Stoic principles. Visualize yourself handling situation dengan calm, wisdom, dan effectiveness. Create contingency plans untuk worst-case scenarios sehingga kamu prepared tapi not obsessed. Practice gratitude untuk current good circumstances sambil acknowledging bahwa they temporary dan changeable. And dengan affirmation tentang your ability untuk handle whatever comes dengan grace dan strength. Benefit dari practice ini adalah double. First, kamu actually become better prepared untuk real challenges. Dan second, daily problems seem much
Smaller dalam comparison dengan worst-case scenarios yang kamu already mentally processed. People who practice philosophical premeditation report feeling more confident, less surprised oleh setbacks, dan more resilient dalam menghadapi unexpected difficulties. Sekarang, aku ingin kamu engage dalam powerful mental experiment yang akan show kamu exactly apa yang possible ketika kamu commit untuk systematic mental training. Close your eyes dan transport dirimu 30 hari ke depan setelah consistently practicing ke-6 protocols yang telah aku bagikan. Feel bagaimana rasanya ketika kamu wake up setiap morning dengan absolute clarity tentang priorities dan zero mental fog atau confusion tentang what needs to be done. Sense kekuatan yang quiet tapi unshakable, yang flows through kamu ketika facing challenges yang previously would have caused stress atau anxiety. Notice bagaimana kamu navigate social situations dengan confidence yang authentic, speaking your truth tanpa need untuk defensive atau people-pleasing behaviors. Experience peace yang profound, yang comes dari knowing bahwa your actions consistently aligned dengan your deepest values, bahwa you're living dengan integrity dan purpose. Feel satisfaction yang deep ketika you go to bed each night, knowing bahwa you use that day untuk become slightly better version dari yourself. Observe bagaimana relationships improve ketika you show up sebagai centered, wise, dan emotionally stable person yang others naturally drawn to. Notice opportunities yang open up ketika you make decisions dari place of courage dan clarity rather than fear dan confusion. This is not fantasy. Ini adalah natural result dari disciplined mental training yang systematic dan consistent. Transformation yang real requires commitment yang cannot be negotiated atau compromised. Mental discipline is not hobby yang you try ketika convenient. It's daily practice yang you prioritize above comfort, entertainment, atau temporary pleasures. Karena you understand bahwa everything else dalam life depends on quality of your mind. Jika kamu truly ready untuk stop being victim dari untrained thoughts dan emotions, untuk take complete ownership dari your mental state dan character development, maka demonstrate komitmen kamu dengan writing di comments. Aku berkomitmen untuk melatih pikiranku setiap hari dengan disiplin seorang warrior dan wisdom seorang philosopher. Hari ini aku mulai journey menuju master dari inner kingdom. Ini bukan just comment. Ini adalah sacred declaration bahwa kamu will honor potensial yang God atau universe telah berikan kepadamu dengan developing mental strength untuk actualize dreams dan serve others dari place of overflow rather than neediness. Remember question yang aku ajukan at beginning. Apakah kamu realize bahwa difference antara extraordinary life dan ordinary life adalah daily mental training? Sekarang kamu memiliki complete system untuk join ranks dari history's greatest minds yang understood bahwa mastery of external world begins dengan mastery of internal world. 30 hari dari now, kamu tidak akan wondering tentang bagaimana develop mental discipline. Kamu akan be living example dari what happens ketika philosophy meets practical application dengan unwavering consistency. Dan ketika kamu experience transformation yang profound ini, jangan keep untuk dirimu alone. Share dengan people yang kamu love, karena world desperately needs more individuals yang live dari place of inner strength dan wisdom, rather than reactivity dan emotional chaos. Video berikutnya akan explore bagaimana apply Stoic principles untuk build financial discipline dan wealth yang sustainable tanpa sacrificing values atau relationships. Sampai jumpa di sana, dan remember,